Perkenalkan diri, nama saya Sinta Solihah, nomor pokok mahasiswa 6120050. Saya dari Prodi Sarjana Kebidanan. Di sini saya akan membahas tentang penyakit kista ovarium yang nantinya akan menjadi pemenuh salah satu tugas IKDK Ilmu Kebidanan dan Kandungan. Baik, apa saja yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas itu yang pertama definisi kista ovarium, kemudian kasus, kemudian pengkajian anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan ginekologis, serta penunjang dan penata laksanaan. Nah, yang pertama definisi kista ovarium. Apa itu kista ovarium? Kista ovarium adalah sebuah struktur tidak normal yang berbentuk seperti kantung yang bisa tumbuh di dalam tubuh. Kantung ini berisi zat gas, cair, atau setengah padat. Dinding luarnya menyerupai sebuah kapsul. Kista ovarium biasanya berupa kantong yang tidak bersifat kanker yang berisi cairan atau setengah cair. Kemudian ada contoh kasus. Nah, kasusnya itu seorang wanita 65 tahun menopause usia 50 tahun mengeluh keluar darah per vaginam sudah 2 minggu, 1 duk per hari, rasa tidak nyaman di perut bawah dan ada benjolan di perut bawah. Saat USG dikatakan uterus membesar 10 cm. Nah, bagaimana pengkajian anamnesisnya? Nah, diagnosis kista ovarium biasanya ditegakkan secara kebetulan saat dilakukan pemeriksaan USG pada pasien atau pada saat pasien melakukan pemeriksaan pelvis rutin. Kebanyakan pasien dengan kista ovarium tidak mengalami gejala apapun, namun beberapa kista dapat juga menyebabkan gejala yang berat. Nah, anamnesisnya, riwayat penyakit yang dapat digali diantaranya adalah faktor risiko dan keluhan yang dialami pasien. Pasien dengan kista ovarium seringkali tidak menunjukkan gejala apapun. Keluhan yang mungkin dirasakan adalah rasa nyeri atau sensasi tidak nyaman pada abdomen bagian bawah, terutama di sisi ovarium di mana kista tersebut berada. Keluhan akan memberat jika ukuran kista membesar, terjadi komplikasi seperti torsio ovarium atau ruptur kista. Dan jika pada kista ovarium ganas sudah mencapai stadium lanjut, pada nyeri yang mendadak, unilateral dan tajam, perlu dipikirkan kemungkinan terjadinya ruptur kista. Hal ini dapat berhubungan dengan riwayat trauma, olahraga, atau koitus. Selain itu, pada dugaan kista ovarium ke arah keganasan, riwayat keluarga yang pernah menderita kanker ovarium atau kanker payudara juga perlu ditanyakan. Nah, pengkajiannya itu seperti anamnesa, riwayat kesehatan, faktor psikososial, pola kebiasaan sehari-hari, pola eliminasi, pola aktivitas, latihan dan bermain, serta pola istirahat dan tidur. Nah, pada kasus di atas bisa disimpulkan bahwa wanita tersebut mengidap kista karena sesuai dengan hasil pemeriksaannya, wanita tersebut mengeluh bahwa ada rasa tidak nyaman di perut bagian bawah. Hal ini disebabkan perutnya kembung atau bengkak sehingga tidak seperti biasanya. Dan ketika dilakukan pemeriksaan luar, terlihat benjolan di perut bagian bawah. Setelah dilakukan pemeriksaan USG, ternyata dikatakan bahwa uterus membesar 10 cm. Hal tersebut termasuk ciri-ciri kista pada ovarium, sehingga dapat dikatakan bahwa wanita tersebut mengidap penyakit kista. Nah, ini dia anamnesis dari kasus tersebut. Nama Nyonya A, umur 65 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, perkawinan atau statusnya sudah menikah, agama Islam, alamat Purwokerto, Kabupaten Banyumas, suku Jawa. Keluhan utama mengeluarkan darah per vaginam sudah 2 minggu, 1 duk per hari. Riwayat penyakit sekarang, pasien tersebut telah menopause pada usia 50 tahun. Lalu sejak 2 minggu terakhir sebelum pasien masuk rumah sakit, pasien mengeluarkan darah per vagina 1 duk per hari, rasa tidak nyaman di perut bawah dan ada benjolan di perut bawah. Nah, bagaimana pemeriksaan fisiknya? Nah, pemeriksaan fisik, pemeriksaan tanda vital sangat penting dilakukan apalagi jika terjadi komplikasi ruptur kista dan torsio ovarium. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menyingkirkan kemungkinan terjadinya syok.
pada pasien. Pada pemeriksaan palpasi kista yang berukuran besar mungkin dapat teraba pada abdomen. Namun pada pasien obesitas hal tersebut sulit dilakukan. Ovarium normal dapat teraba pada perempuan muda yang kurus, tetapi perlu diwaspadai abnormal jika ovarium teraba pada perempuan yang sudah menopause. Tanda-tanda peritonitis seperti nyeri tekan abdomen atau abdomen yang tegang dapat juga diperiksa jika terjadi perdarahan masif akibat ruptur kista. Nah, pengkajiannya itu meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi, begitu. Kemudian pengkajian lainnya ada keadaan umum, tanda-tanda vital, pemeriksaan head to toe, pemeriksaan dari atas sampai bawah. Nah, pemeriksaan head to toe secara inspeksi dan palpasi pada kasus yang tadi di atas. Kepala, 1. Kepala, rambut bersih, tidak ada massa dan nyeri tekan. 2. Wajah, tampak pucat, tidak ada odema dan nyeri tekan. 3. Mata, simetris, sklera putih, tidak ada ikterik dan konjungtiva merah muda. Kemudian 4. Mulut dan gigi, bibir merah, lembab dan tidak ada karis gigi. Kemudian 5. Telinga simetris, tidak ada serumen dan pendengarannya juga baik. Nah, yang keenam, leher, tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, limfe dan vena jugularis. Kemudian di payudara, simetris kiri dan kanan, puting susu menonjol, tidak ada massa dan nyeri tekan. Kemudian 8. Abdomen, terdapat benjolan di bawah perut. 9. Genitalia, tampak lembab, tidak ada tanda infeksi, tidak ada odema dan nyeri tekan. Kemudian anus, tidak ada hemoroid. 11 itu ekstremitas, tidak ada varises dan tidak ada odema dan nyeri tekan. Itu adalah pemeriksaan fisik dari kasus di atas. Kemudian bagaimana pemeriksaan ginekologis? Nah, status ginekologis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pemeriksaan luar. Pemeriksaan luar itu terdiri dari infeksi, palpasi, fundus, massa tumor, perkusi atau auskultasi. Nah, yang kedua itu inspekulo, dan yang ketiga itu pemeriksaan dalam. Pemeriksaan dalam itu terdiri dari vulva, vagina, fortio, ostrium uteri externum, corpus uteri, parametrium kiri, parametrium kanan, dan cavum dogulasi. Nah, ini adalah status ginekologi pada kasus di atas. Pemeriksaan luar itu inspeksinya cembung, palpasi tidak ada kelainan, fundus uteri teraba massa 3 jari di atas simpisis, massa tumor teraba 10 cm. Kemudian inspekulo, terlihat porsio menebal. Nah, yang ketiga itu pemeriksaan dalam yang terdiri dari vulva, kanan dan kiri tidak ada kelainan, kemudian vagina tidak ada kelainan, porsio tebal kaku, ostium uteri externum itu tertutup, corpus uteri teraba massa 10 cm, parametrium kiri tidak ada kelainan, parametrium kanan tidak ada kelainan, laboratorium tidak ada, diagnosis kista ovarium. Nah, kemudian penunjang dan penata laksanaan dari penyakit kista ovarium. Penunjang, salah satu pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk mendiagnosis kista ovarium adalah pemeriksaan pencitraan seperti USG, CT scan, dan MRI. Walaupun tidak spesifik, pemeriksaan penanda CA125 adalah pemeriksaan darah yang mungkin dilakukan untuk mengetahui kemungkinan kanker ovarium. Pemeriksaan histologis dilakukan untuk mengetahui jenis kista ovarium. Diagnosis definitif kista ovarium. Nah, pemeriksaan penunjang yang dilakukan dalam kasus kista ovarium antara lain yang pertama pemeriksaan lab yang terdiri dari pemeriksaan beta HCG, pemeriksaan darah lengkap, urinalisis, pemeriksaan tumor marker. Yang kedua ada ultrasonografi atau USG yang terdiri dari laparoskopi, fotorongsen, pemeriksaan patologi anatomi. Nah, penata laksanaan kista ovarium itu ada 2, observasi dan operasi. Nah, mayoritas kista ovarium adalah kista fungsional jinak dan berukuran kecil. Oleh karena itu, mayoritas kista ovarium tidak membutuhkan penata laksanaan dan akan menghilang dengan sendirinya dengan begitu.
maka dilakukan observasi, maka cukup dimonitor selama 1-2 bulan. Itu jika kista fungsional ya, karena bisa menghilang sendiri. Dengan begitu maka dilakukan observasi, hanya cukup dimonitor selama 1-2 bulan. Nah, berdasarkan teori, jika kista membesar, maka dilakukan tindakan pembedahan, yakni dilakukan pengambilan kista dengan tindakan laparoskopi atau laparotomi. Biasanya, kista yang ganas tumbuh dengan cepat dan pasien mengalami penurunan berat badan yang signifikan. Terapi pembedahan dipertimbangkan pada kista ovarium sederhana yang lebih besar dari 5 cm, terutama jika simptomatis, dan kista ovarium kompleks. Pendekatan bedah ini meliputi teknik inisional terbuka atau laparotomi dan teknik invasif minimal atau laparoskopi dengan inisisi kecil. Kedua teknik tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengkonfirmasi diagnosis kista ovarium, kemudian untuk menilai apakah kista tampak ganas atau tidak, kemudian untuk mengumpulkan cairan dari peritoneal, selanjutnya untuk penilaian sitologi, kemudian untuk mengangkat semua kista, untuk analisis patologis, kemudian untuk menilai ovarium di sisi lainnya dan organ abdomen lainnya, dan terakhir untuk melakukan terapi pembedahan tambahan jika terdapat indikasi. Penggunaan teknik laparoskopi sudah sangat umum dilakukan. Laparoskopi lebih dipilih dibandingkan laparotomi karena memiliki efek samping yang lebih kecil dan waktu pemulihan yang cepat pada mayoritas perempuan pasca menopause dengan kista ovarium. Oophorektomi bilateral dan histerektomi sering dilakukan karena peningkatan insidensi kanker ovarium pada kelompok ini. Nah, selanjutnya bagaimana bentuk kista itu atau gambar kista itu? Nah, di sini saya memiliki gambar kista. Nah, ini nih. Ini adalah gambar pada saat di ronsen, bentuknya seperti ini. Pada saat di USG, ini adalah bentuk pada saat di USG, bukan di ronsennya tapi pada saat di USG. Nah, ini gambar kista di ovarium terdapat benjolan seperti ini kista. Nah, bentuk lebih jelasnya seperti ini. Kemudian setelah pembedahan mungkin diangkat akan seperti ini bentuk kistanya. Nah, apa yang dilakukan bidan? Bidan hanya bisa melakukan pemeriksaan dini saja karena yang berwenang menangani adalah dokter kandungan. Sehingga jika bidan ingin ikut serta maka harus berkolaborasi dengan dokter kandungan. Nah, oleh karena itu jika bidan mendapat kasus seperti ini maka hanya bisa melakukan rujukan atau pemeriksaan dini sebelum terjadi kista. Nah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mudah-mudahan pemaparan yang saya jelaskan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video cara pembedahan kista ovarium. Lebih lengkapnya
bisa tonton langsung di YouTube Kesehatan atau channel Kesehatan. Terima kasih.